Dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita mau baca kitab Fathus Samad fi Isra wal Mi'raj di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Walid Al-Mafrulah Kiai Sayyidi Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada sebagian malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami telah berkati di sekelilingnya. Itu untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami bahwa sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin rahimahumullah, riwayat Isra dan Mi'raj yang kami sajikan ini, kata beliau, agar dibaca oleh segenap kaum muslimin dan muslimat sebagai peringatan untuk mengenang sepak terjang yang sangat dicintai dari Nabi Muhammad SAW yang dijunjung tinggi. Tetapi yang lebih daripada itu adalah untuk mengambil tauladan dari perjalanan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang semua itu mengandung kebaikan, baik dalam perkara ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa
urusan muamalah pergaulannya dengan manusia. Dan sebagaimana telah masyhur bahwa di dalam riwayat Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau sedang berbaring di rumah beliau, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail dan disertakan keduanya malaikat yang lainnya, yaitu malaikat Israfil. Maka mereka membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di satu tempat yang ada air Zam-Zam. Kemudian mereka menentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka membelah dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai pangkal tenggorokan sampai penghabisan perutnya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Mikail, hendaklah kau bawakan kepadaku satu ketel yang berisi air Zam-Zam untuk mencuci dan membersihkan serta melapangkan dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengeluarkan hatinya dan dicucinya 3 kali, lalu dicabutnya akan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai dari muamalahnya itu, maka dibawakan pulang ketel yang berisi hikmah, ilmu pengetahuan yang meliputi segala macam ilmu, baik perkara ibadah maupun perkara siasat muamalah pergaulannya dengan manusia. Setelah selesai, kemudian dicaplah di antara 2 pundaknya dengan tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Lalu kemudian didatangkan kepadanya seekor binatang buruk yang telah diriaskan dengan rupa-rupa pakaian yang bagus, yaitu binatang yang putih rupanya dan sedang kejadiannya, jauh tindakannya dan baik tingkah lakunya. Apabila turun ia mengangkat kaki depannya, dan apabila naik ia mengangkat kaki belakangnya. Dan ada baginya 2 sayap yang menjadikan dia bertambah hebatnya ketika dia meninggal. Setibanya buruk itu di tepi Masjidil Haram yang dibawa oleh malaikat Jibril, maka menungganglah Nabi Muhammad SAW dengan diiringi oleh 2 para malaikat, yaitu Jibril dan malaikat Mikail. Dan terbanglah ia bersama-sama mereka sehingga sampai di satu tempat yang banyak pohon-pohon kurma. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, turunlah kau di sini dan sholatlah 2 rakaat. Maka Nabi mengerjakan apa yang diperintahnya itu. Setelah selesai, maka ia kembali menunggang buruk itu. Kemudian Jibril bertanya, ya Muhammad, apakah engkau tahu di manakah engkau tadi sholat 2 rakaat? Maka Nabi menjawab, tidak ya Jibril. Maka kata Jibril, engkau tadi sholat di kampung Taibah, yaitu Madinatul Munawwarah, dan kepadanya nanti engkau akan berhijrah. Jadi hadirin rahimakumullah, hijrahnya Rasul ke Madinah itu dia udah tahu semuanya. Itu udah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai pada satu tempat, Jibril kembali berkata, ya Muhammad, turunlah kamu di sini dan sholatlah 2 rakaat. Maka sholatlah Nabi 2 rakaat. Setelah selesai, kembali yang menunggang buruk itu. Kemudian Jibril bertanya, ya Muhammad, apakah kau tahu di mana engkau sholat tadi? Maka Nabi menjawab, tidak. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, engkau tadi sholat di satu kampung yang bernama Madian di negeri Syam di Syria, di bawah satu pohon tempat bernaungnya Nabi Allah Musa AS ketika mengundurkan diri daripada serangan Fir'aun alaihissalam. Kemudian terbang pula buruk itu membawa Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril dan Mikail sehingga sampai di satu tempat. Lalu Jibril kembali berkata, Injil ya Muhammad, turun kau ya Muhammad dan sholatlah di sini 2 rakaat. Maka Rasulullah turun dan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, maka kembali dia menunggang buruk itu. Dan Jibril berkata, ya Muhammad, apakah engkau mengetahui di manakah engkau sholat? Nabi Muhammad menjawab, tidak ya Jibril. Maka kata Jibril, engkau tadi sholat di Jabal Tursina, tempat munajatnya Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri Syam. Hadirin rahimahumullah, dalam kitab At-Tanbihul Ghafil tentang fadli umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan Jibril Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku dapati di dalam Lauhul Mahfuz ada satu kaum yang
dosa-dosa mereka itu bisa digugurkan hanya dengan sholat 5 waktu. Maka ya Allah, jadikanlah mereka itu umatku, kata Nabi Musa. Lalu kata Allah, ya Musa, itu adalah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, di Lauhul Mahfuz aku dapati satu kaum, mereka itu kalau taubat di mana aja bisa. Maka dari itu jadikanlah mereka umatku. Maka kata Allah, itu adalah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak itu hal-hal yang kemudian diungkap oleh Nabi Musa, lebih dari 10 hal. Kemudian terakhir kata Nabi Musa, ya Allah, kalau begitu jadikanlah saya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa itu? Saking luar biasanya keistimewaan yang Allah beri buat kita yang umat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Akhirnya dia ditegur oleh Allah. Ya ente udah punya umat juga, ya kan? Gak usah minta jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sudah ada, ente pun punya umat. Itu kenapa Nabi Musa sampai pengen jadi umat Nabi Muhammad? Karena begitu istimewanya umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian terbang terus sehingga sampai pada satu tempat yang nampak olehnya beberapa gedung-gedung yang megah di negeri Syam. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, turunlah kamu di sini dan sholatlah kamu 2 rakaat. Setelah selesai, kemudian Jibril kembali bertanya, ya Muhammad, apakah kau tahu di mana engkau sholat tadi? Maka Nabi Muhammad jawab, tidak. Maka Jibril bilang, engkau tadi sholat di Baitul Lahm atau Bait Lahm, tempat dilahirkannya Sayyidina Isa bin Maryam, yaitu satu kampung yang berdekatan dengan Baitul Maqdis di Masjid Al-Aqsa Palestina. Kemudian berangkat pula bersama beliau membawa Nabi Muhammad dan Jibril, sehingga sebagaimana biasa tiba-tiba datang di tengah perjalanan Nabi melihat ada satu makhluk yang sedang membawa api hendak membakar Rasulullah SAW. Dalam kondisi tersebut Jibril mengetahui bahwa Nabi Muhammad ada sedikit rasa gentar di dalam hatinya. Maka Jibril berkata kepadanya, ya Muhammad, hendaklah engkau tenang-tenang saja dan bacalah doa ini, karena apabila engkau baca doa ini pasti jatuh ia terjungkal dan padamlah api yang membawanya. Itulah satu makhluk yang dinamakan jin ifrit. Jin ifrit. Setelah diajarkan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad membaca doa itu. Ya inilah doanya, a'udzu billahi karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yajuzu wa la fadil min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma yanzilu fiha wa min syarri ma dhara fil ard min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Setelah Nabi baca itu, maka ya tiba-tiba padamlah apinya dan ifrit itu pun terjungkal jatuh, sehingga ia tidak berkutik lagi dengan apa yang dia lakukan, dan Nabi Muhammad tidak mendapatkan mara bahaya daripada serangan jin ifrit itu. Maka hadirin rahimakumullah, ini doa sebenarnya bisa dipakai buat orang-orang yang kesurupan dan lain sebagainya. Karena jin ifrit itu kan termasuk jin-jin kelas berat. Itu aja dia terjungkal dia tahu. Memang sebenarnya prinsipnya siapa yang baca sebenarnya prinsipnya siapa yang baca. Sebenarnya baca surat An-Nas, Al-Falaq, yang sebenarnya kalau emang yang baca orangnya Allah dekat, ya hilang itu yang namanya jin-jin gitu. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya sehingga ia menjumpai satu kaum. Ini perjalanan Isra nih, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam tengah perjalanan itu Allah memperlihatkan linuriyahu min ayatina. Jadi diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah. Ini kan hitungan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kalau naik onta, ya, itu ontanya 2 bulan. Kalau larinya cepat itu bisa 2 bulan. Ya onta sekencang-kencang onta lari kan gitu, nggak begitu kencang. Itu hitungan 2 bulan perjalanan. Itu kalau normal. Makanya ketika Nabi Muhammad cerita
sama orang-orang Quraisy habis ke Baitul Maqdis di Palestina diketawain. Ya, diketawain Nabi, mana mungkin? Cuma semalaman udah pulang lagi. Makanya kan Abu Jahal kira-kira pas dengar, apaan ya Muhammad, ente kemana? Ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Kapan? Semalam. Terus sekarang udah nyampe sini. Iya, kok benar-benar katanya. Ya makin jadi Muhammad. Kumpulin orang, udah kalau itu ada kumpulin orang lebih banyak. Ntar itu pidato di situ itu bilang. Makanya kemudian banyak orang yang murtad lagi pas dengar itu. Yang imannya separuh-separuh kan murtad lagi. Nah nggak masuk logika, mana mungkin? Ya mana mungkin bisa orang semalam pagi-pagi subuh udah sampai di sini lagi. Apaan zaman dulu pesawat belum ada? Apaan belum ada? Cuma ada ontak doang. 2 bulan dia semalaman doang udah nyampe. Mustahil, makanya banyak yang murtad lagi. Di situ orang Islam itu disaring mana yang benar-benar bagus Islamnya, mana yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah pada murtad lagi pada saat itu. Ya, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sehingga beliau menjumpai satu jamaah yang sedang menanam padi. Di kala mereka potong padi itu, maka tumbuh kembali sebagaimana sedia kala. Hingga tidak ada berhenti-hentinya, terus menerus. Ini makanya Nabi bingung. Padi ditanam, nunggu, langsung dipanen, dipotong. Habis dipotong, nunggu lagi, dipotong lagi, nunggu lagi, dipotong lagi, nunggu lagi. Kan enak banget gitu. Sekarang ada orang panen, paling banyak 3 kali. Itu paling-paling yang ketiga hasil kurang bagus. Paling top 2 kali panen setahun lah. Itu tiap kali potong nunggu, tiap kali potong nunggu. Sampai Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kaum apa itu dan umat siapa mereka itu? Maka ya Jibril, itu adalah contoh daripada umat kamu yang sungguh-sungguh beramal jariah, mendermakan hartanya, ya, harta bendanya di jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya orang-orang yang suka sedekah, ya, ringan hartanya itu nanti begitu, potong nunggu lagi. Orang-orang yang sama harta itu sedekah itu tangannya ringan. Maka itu hadirin rahimakumullah. Kalau orang yang sedekah kan berarti orang yang hartawan. Orang yang banyak sedekah itu harusnya orang yang banyak hartanya. Tapi kadang kebanyakan orang yang hartanya banyak itu suka pelit sama harta yang mereka punya, yang mereka miliki. Ya, sehingga kemudian itu yang Rasul bilang ketika beliau melihat ke neraka, kebanyakan rombongan ke surga, kebanyakan isinya orang-orang miskin. Kadang-kadang justru orang-orang susah itu dengan harta yang Allah berikan pas-pasan, mereka itu murah mengeluarkan harta. Orang susah, jadi punya duit sehari dia dapat 50.000, dibuat sedekah sehari 10.000. Berarti kan sedekahnya banyak. Ada orang sehari taruh dia punya gaji 50 juta sebulan. Sehari berapa berarti hitungan duit? Tapi sedekahnya sebulanan cuma berapa? Nah itulah kemudian kenapa banyak orang-orang kaya itu yang kemudian dengan kekayaan yang Allah kasih dia menyebabkan dia itu jadi masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena bakhilnya dia, pelit. Makanya kan itu hadirin rahimakumullah. Ada orang ibadahnya rajin tapi masih pelit. Gitu. Ada kebalikannya, orangnya murah tapi nggak pernah ibadah. Ya, dua-duanya nggak lengkap. Yang bagus gimana? Yang bagus ibadahnya rajin dan juga dia murah di dalam mengeluarkan harta. Ya ada di rahimahumullah. Kalau orang mau merenungi harta yang kita punya, ini kan semua titipan dari Allah. Titipan. Sekarang orang punya duit banyak, dibeli rumah, dibeli tanah, dibikin lain-lain, dibeli mobil. Kalau dimatikan dia nggak bawa itu. Ya, kalau mati dia nggak bawa. Paling aja dia apa? Jadi warisan. Kadang-kadang warisan tuh anak jadi berantem, berebutan warisan. Sering kita lihat ada orang-orang gitu, orang tuanya mati ninggalin harta banyak yang luar biasa. Cuma yang terjadi kemudian suka jadi berantem. Itu orang tua di kuburan bilang apa? Kalau gue tahu lu bakalan berantem, mendingan gue jual dulu semua itu, gue sedekahin buat masjid, buat anak yatim dan lain sebagainya. Tapi kan kesusahannya gimana? Yang pada dapat anaknya, yang dapat hisab siapa? Bapak. Lu enak-enakan pada
berebutan harta gue dengan perbuatan anak gue nih di akhirat ditanya dari mana, min aina iktasaba wa fi ma anfaq. Beratnya luar biasa. Maka itu makanya orang-orang kaya kalau pengen dia masuk surga, dia harus jadi orang-orang yang murah dengan harta yang Allah kasih. Kadang-kadang begitu kalau sumbangan maulid, yang kontrak nyumbangnya 50.000 setahun sekali. Yang rumahnya kontrak, yang rumahnya banyak banget yang punya kontrakan sampai 50.000. Kalau itu pantas lah kan? Nggak pantas yang punya kontrakan, namanya kontrak. Yang kontrakannya gocap, masa yang punya kontrakan gocap juga? Harusnya kan dia bisa lebih banyak. Itulah kadang-kadang manusia itu ketika Allah kasih harta suka wahil dengan hartanya. Nah ini contoh orang-orang yang ketika Nabi lihat mereka itu motong padi nunggu lagi, motong padi nunggu lagi, motong itu pada afat kasih roh mendapat perlipat gandaan yang banyak. Jadi orang kalau suka sedekah itu Allah lipat gandakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu. Jadi Allah yang melipat gandakan semua. Maka kalau orang suka sedekah itu Allah akan lipat gandakan hartanya. Maka nggak ada ceritanya orang itu yang murah tangannya, ringan tangannya, suka sedekah jadi miskin. Ada orang no dino gara-gara sedekah murah jadi miskin. Nah, yang ada itu orang pasti hidupnya berkah, keturunannya anak-anaknya berkah itu pasti begitu. Kalau ada orang kaya pelit, pantas. Ini gimana nggak pantas pelit? Jadi kaya nggak pernah ngeluarin duit buat sedekah, duit dikumpulin, dikeluarin kakak. Pantas ya kalau kaya. Merokok agak minta, nggak pernah mau beli, minta. Pantas itu banyak. Pelit banget kalau beli rokok aja kan gitu. Maunya minta sama orang. Kita ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi kita disuruh jadi orang yang murah. Itu kalau pengen sebenarnya. Makanya Nabi Muhammad kaget lihat kok ada orang model gini bisa dipotong menggunakan, dipotong menggunakan. Itu ternyata orang yang rajin bersedekah ya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya disuruh banyak bersedekah. Nabi itu melihat kayak gitu. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu kalau sedekah itu nggak tanggung-tanggung. Kalau perlu semua harta yang dipunya buat sedekah. Ya Nabi butuh apa? Abdurrahman bin Auf itu dalam satu perang dia menyumbang 500 ekor kuda perang. Berikut sama pelangannya semuanya itu tutupan. Itu kalau kuda perang itu satunya dia 100 juta kalau hitungan kita sekarang. Kuda perang, ya larinya pasti paling kencang. Kuda pilihan. Nah kalau dinyumbang satunya 100 juta. Kalau dinyumbang sampai 500 ekor. Berapa banyak itu? Pernah dijual tanah, duitnya disedekahin semua. Sahabat Nabi ada yang benar saya dilibat gitu. Ada seorang sahabat Rasul ketika jual tanah, duit di rumah bingung nggak bisa tidur. Bini nanya, aku bang, mana lu bingung banget? Ya, saya bingung nih, duit di rumah banyak banget. Buat apaan? Ini banyak buat apaan? Kalau bisa mati gimana? Ini duit kata bini udah bang sedekahin aja semua. Tuh bini lagi bener lagi kan? Ya udah, itu biasa langsung tuh duit buat jual tanah, semuanya habis disedekahin, kagak disisain sedikit. Ada orang itu begitu. Tadi kita kalau jual tanah pikirannya banyak banget, beli rumah, beli mobil, kalau itu kawin lagi tuh, kawin lagi. Bikin pos gua bisa aman ini, kan begitu. Pikirannya begitu, pos gua jangan celebut jangan dikit. Jangan sekamu dari peterangnya urusannya. Dia pakai strategi juga. Dekat banget ketahuan Jawa dikit sama. Jadi kadang-kadang begitu pikiran. Terus lu bingung. Duit kebanyakan di rumah disimpan buat apa nih? Sedekahin aja bang semuanya udah. Pasain orang berarti kan habis itu sampai kayak begitu. Dia pantas kalau dia boleh masuk surga. Orangnya murah-murah banget. Nah kalau orang sekarang lihat dia luar biasa. Kan dosanya aja kita susah. Orang pahala. Di politik orang tahu. Nah itu makanya hadis rahimahullah. Ya Rasul itu sahabat Rasul yang jadi orang kaya banyak banget. Sayyidina Utsman luar biasa orang kaya. Tapi mereka dengan kekayaan yang Allah kasih luar biasa ringannya itu tangan untuk mengeluarkan itu. Dia lihat datang ke masjid, di masjid bermana apaan yang kurang banyaknya. Ini masjid kayaknya panas banget nih. Mau ke masjid, mana ke masjid? Ini masjid pakai AC semuanya, tutup. Entar gimana duitnya? Saya yang nanggung, listriknya bulanan saya yang bayar. Tuh begitu. Jangan takut pokoknya.
aja kalau udah gede. Tapi saya bayar. Itu begitu orang kaya yang murah tuh begitu model. Ini kadang-kadang yang begitu nggak pernah main ke masjid, jarang. Ini kan repot. Ini kan datang ke masjid kagak, sholat jamaah kagak, ngaji kagak, di rumah aja dibikin gitu banyak. Segala urusan ini itu kadang-kadang begitu. Makanya kemudian hadirin rahimahullah yang banyak itu di surga itu orang-orang susah, tapi orang miskin juga miskin yang ibadah tuh, dan miskin gak ibadah sianan banget itu begitu. Kerjaannya tukang sindang, gali tanah itu sembahyang kagak, modal puasa kagak. Saya bilang bang, lu sih kalau mati kan lu luar biasa kagak. Di dunia udah capek, mati kebelangsang. Begini kerjaan capek, sembahyang kagak, lu puasa kagak. Ntar mati habis-habisan di dunia balik. Lu pikirin aja dia ngomong. Iya bang, iya. Di dunia udah capek, mendingan kalau orang kaya sih mendingan dikit. Ya, dia kaya udah senang juga namanya di dunia. Ya udah di dunia susah, di akhirat susah. Sembahyang, puasa yang benar. Lu mau ngapain lagi? Udah di dunia susah, paling kan di akhirat masih senang. Dia mintanya sih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengennya sih begitu. Di dunia senang, di akhirat senang. Tapi kan kadang-kadang jarang yang begitu. Kalaupun ada jarang, banyak kan di dunianya ya mungkin nggak sengsara banget, pas-pasan dari dunia. Tapi ingat sama Allah. Makanya kan hadirin rahimahullah, ya kan? Dunia ini kata Rasul kan diberikan buat 4 golongan manusia. Ya salah satu diantaranya ada orang yang dikasih harta tapi gak dikasih pemahaman ilmu agama. Jadi ketika dia hartanya banyak, dia bingung. Ini harta buat apa? Karena dia gak paham agama, akhirnya dibuat foya-foya, dibeli rumah, dibeli tanah, dibeli villa, dibeli apa aja yang bisa nyenangin dia. Dan dia gak paham itu, makanya kesianan begitu. Tapi kalau orang-orang yang hartanya banyak, ada orang yang Allah kasih harta, Allah kasih pemahaman ilmu agama. Maka dengan harta yang banyak itu, dia tahu hak-haknya Allah. Dia sedekahin, dia infakin hartanya, dikeluarin zakatnya. Lalu dengan harta itu disambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya, kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Nah itu ya, orang-orang yang Allah kasih harta, Allah kasih pemahaman agama. Yang kesianan ada orang yang Allah nggak kasih harta, Allah nggak kasih pemahaman agama juga. Ya, udah miskin, nggak ngerti urusan agama. Ini yang paling kebelakang. Pikirannya apa? Kalau duit gue banyak, gue pengen kayak gitu, beli villa di puncak, ya, beli mobil, jalan-jalan tiap hari. Pokoknya pikirannya foya-foya aja, nggak pernah mikirin untuk urusan akhirat agamanya dia. Itu makanya hadirin rahimahullah. Lalu kemudian setelah Rasulullah meneruskan perjalanan hingga tiba-tiba menemukan satu tempat yang baunya begitu wangi, begitu harum. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ini bau apa ini? Maka ini adalah baunya seorang wanita yang bernama Masyitah. Ya, Masyitah itu tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Dia lagi misirin anaknya itu tiba-tiba jatuh sisirnya, lalu kemudian dia menyebut mengambil bismillah, dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Ketika dengar itu anaknya masuk itu anaknya Fir'aun kaget. Itu Tuhannya siapa itu? Akhirnya diambil sama bapaknya. Ketika diambil sama bapaknya, kemudian akhirnya dipanggil Masyitah, sampai akhirnya kemudian suaminya, sampai anak. Makanya di antara anak-anak yang masih kecil itu udah bisa ngomong adalah anaknya Masyitah, anaknya Juraid. Itu anaknya Masyitah kan gitu. Ketika suaminya diceburin ke dalam periuk, jadi kalau bahasa kita bilang direbus gitu ya. Dimasak, ditanya ente mau mengakui saya sebagai Tuhan bukan? Kalau kata mau, suaminya diceburin mati. Anaknya itu 2 orang mati. Akhirnya anaknya kecil diambil. Ngomong tuh, Bu jangan takut. Itu anak kecil. Makanya tadinya Masyitah udah agak gentar, tapi ketika anak baik yang hidupnya ngomong gitu, meneguhkan hati, udah dia nggak pakai takut, dia nyembur aja dari situ, diberani. Kenapa? Dia makanya dengan sebab keberanian itu, kemudian Allah menjadikan itu tempatnya wangi luar biasa. Itu yang dinamakan Masyitah, dia baunya kayak begitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi perjalanannya, meneruskan perjalanan menjumpai satu kaum
yang mendapat siksaan yang amat berat, yaitu digejat kepalanya sampai pecah, lalu kemudian dijadiin lagi seperti sedia kala. Dan ini tidak pernah ada henti-hentinya, digejat hancur, digejat hancur. Nabi Muhammad melihat ngeli. Sekarang kita pernah nggak melihat orang tabrakan, palanya dilindas mobil hancur kan? Itu kalau melihat itu kita lihat tuh, kadang-kadang kita kagak nafsu makannya, palanya hancur, otaknya kemana-mana. Itu di akhirat orang tuh digejat palanya hancur, digejat hancur. Kan di neraka itu udah nggak ada kematian lagi. Jadi memang Allah ciptakan neraka itu dan malaikat-malaikat yang nggak pernah ada belas kasihannya sama sekali. Untuk apa? Untuk nyiksa orang-orang yang dalam berbuat dosa. Ketika itu Nabi Muhammad nanya, siapa itu Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah contoh daripada umatmu yang tidak mentaati perintah Allah, yaitu salat 5 waktu. Itu adalah hukumannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta. Jadi orang yang sekarang menjalani sholat nanti dilihat. Sekarang begini dah, kalau orang nggak sembahyang nih yang merasa kuat, sekarang dia kagak sembahyang, dia jendotin dari palanya ke tembok, sakit ya? Jangan sampai pecah tuh pala, jendotin aja gitu. Ambil lari jendotin pala. Gimana rasanya, sakit apa enggak? Itu baru kejadiannya sakit. Gimana nanti di neraka ketika palanya dikejar, pecah, hancur, kemudian dijadiin lagi, dikejar lagi, hancur, dan dia nggak pernah bisa mati. Makanya kan orang-orang di neraka berandai coba saya bisa mati, tapi nggak pernah ada mati. Mati udah nggak ada lagi di neraka. Jadi cuma untuk menyiksa, hancur palanya, Allah jadi lagi, Allah kejar, Allah jadi lagi. Ya terus menerus seperti itu. Itu orang-orang yang suka ninggalin sholat. Banyak orang yang ada sembahyang. Banyak tadi Jumatnya banyak orang itu mereka sembahyang. Orang bersembahyang Jumat dia lagi nongkrong di warung kopi, dia nongkrong di warteg. Ini tuh makanya hadirin rahimahumullah, seksa. Kemudian Nabi melanjutkan lagi perjalanan hingga menemukan satu kaum yang nggak pakai pakaian, nggak pakai pakaian, sekedar menutup kemaluan mereka. Dan tidak ada bagi mereka itu makanan, hanyalah buah duri, yaitu satu buah yang tidak dimakan oleh binatang sekalipun, nggak doyan yang binatang, karena sangat keras dan baunya busuk. Dan kedua, buah zakum, buah duri sama buah zakum, yaitu semacam buah yang sangat pahit rasanya. Itulah 2 macam buah yang Allah sediakan buat orang-orang yang masuk neraka jahanam. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril, kaum siapa itu dan apa kesalahan mereka? Kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah contoh daripada umat kami yang kaya raya atau hartawan, tetapi bakhil sebagainya. Padahal telah jelas di dalam Al-Quran ya, tentang hal itu. Wala tahsabanna alladziina yunfiquna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang pelit itu nanti akan dijatuhkan di layar itu. Makanya dalam riwayat kan, kisah itu kan pernah dalam kitab kisah beribadah, ketika ada orang gali kuburan, lalu kemudian ada bendanya yang ketinggalan di kuburan. Dalam riwayat begitu. Ada dalam satu riwayat yang lain dia mengatakan ketika selesai kuburin jenazah saudaranya Abu Sinan ini bersama sahabat, dia datang sahabat Muhajirin ke rumah Abu Sinan. Abu Sinan bilang, tetangga saya baru meninggal dunia, no. Ayo kita takziah dulu ke rumah tetangga saya. Ketika sampai di sana, dia lihat ini sahibul jenazah lagi nangis. Akhirnya dia bilang, ente kenapa nangis kayak begini? Ente kan tahu setiap orang bakal mati, jadi nggak usah ditangisin. Kata dia, gimana saya nggak nangis? Apa yang terjadi sama saudara saya yang baru mati? Emang kenapa? Diceritain setelah selesai pemakaman. Semua orang udah pulang. Ini karena ini saudara saya, abang saya sayang sama dia, saya pulang belakangan sendiri. Nah ketika saya pulang sendiri, semua udah pulang, saya dengar kok ini ada suara teriakan nih di dalam kuburan, saya dengerin. Memang nggak ada orang lagi di situ, cuma saya sendirian. Saya dengar ini suaranya seperti saudara-saudara saya yang baru dikuburin. Ya kalau udah kita kabur kan gitu. Dia makanya nggak penasaran, digali lagi kuburan. Ternyata pas digali
kuburannya, dia saudaranya ada, dia lagi minta tolong. Kuburan udah penuh dengan api. Kuburannya udah penuh dengan api. Lalu karena saya kasihan, saya mencoba nolong. Tiba-tiba pas saya pegang tangannya, tangan saya kebakar. Nih tangan saya masih nyala. Lalu kemudian dia minta diangkat ke kalung yang ada di lehernya, yang panas luar biasa. Cuman karena dia nggak sadar, karena baru memegang kebakar, akhirnya ditutup. Lalu sahabat Muhajirin, emang saudara kamu dosanya bisa kayak gitu? Dia bilang, semuanya rajin, puasanya rajin. Ya. Cuman kalau urusan harta nih pelitnya luar biasa. Iya, pelitnya luar biasa. Zakat nggak mau keluarin, sedekah dia ogah, dia merasa duit gue yang nyari, gue yang capek. Masa enak-enakan meminta uang? Padahal di dalam harta kita ada hakun lisaili wal mahrum, ada hak orang-orang susah pada di sini. Tapi dia bilang itu karena pelor, kata sahabat, itu dia penyebabnya. Karena dia bakil mengeluarkan hartanya buat zakat, buat sedekah dia ogah, maka itulah dibacain tuh ayat Quran. Saya tahu walaupun nama bakhil lebih telah menggantungkan apa yang mereka bakhilkan dulu. Nanti dari yang pelit, silakan pelit, tapi nanti itu harta-harta kalian akan digantungkan di leher-leher. Karena apa? Itu semua harta Allah yang kasih. Bukan usaha kita memang, tapi pada hakikatnya semuanya Allah yang kasih. Jadi nggak pantas kalau seorang hamba itu dengan karunia yang Allah kasih dia jadi orang yang pelit. Nah itu contohnya, ya orang-orang yang seperti itu. Lalu kemudian meneruskan perjalanan melihat satu kaum yang sedang menghadapi daging. Ada daging dua, yang satu busuk, yang satu matang. Yang Nabi bingung, yang dimakan yang busuk, udah bau busuk, pada makan. Nabi bingung, ya Jibril, ini orang gimana stres katanya. Kenapa dia makan daging yang busuk? Padahal itu kan ada daging yang bagus dan enak. Kenapa yang mereka berebut yang busuk? Itu siapa Jibril? Apa kesalahan mereka dosa mereka? Kata Jibril, Muhammad itu adalah contoh umatmu dulu yang di dunia suka berzina. Dia udah punya istri-istri yang sah, tapi dia masih pada selingkuh, masih pada main serong, berzina dengan wanita-wanita. Itulah jadi alam akhirat. Peringatan buat orang-orang itu. Maka wala taqrabu zina innahu kana fahishatan besar. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian jalan lagi, saya melihat satu kaum yang melintangi jalan dengan kayu. Ya, setiap yang lewat rusak sama dia. Lalu kemudian Nabi nanya, ya Jibril, ini siapa Jibril? Kok kayak begini? Ini yang Muhammad adalah contoh dari umatmu yang suka ganggu orang dari jalan. Jadi suka bikin jalan orang itu jadi susah. Suka bikin orang di jalanan itu jadi sempit dan lain sebagainya. Makanya kita tuh ingat tuh, kalau bikin rumah ada jangan biar lewat sama, bikin tanggul, ada jangan gede-gede banget. Orang itu hati-hati itu ada contoh juga Nabi Muhammad ketika beliau Isra Mi'raj. Wala taqulu bi kulli siratin tu'aduna nabi wa tasudduna sabilillah. Ingat itu. Jadi jangan suka bikin jalan orang itu jadi susah lewat. Ya, suka melintangi orang jalan, suka duduk-duduk pinggir jalan orang lewat jadi pada susah, jadi pada sempit dan lain sebagainya. Jadi bikin orang perjalanan itu jadi ribet. Karena ada orang yang begitu. Enggak demen lihat orang senang jalan. Ada yang begitu. Makanya hati-hati. Itu contohnya ada pelajaran. Makanya jangan sembarang. Itu Islam ini sudah ada aturan. Lalu kemudian jalan lagi menemui satu kaum yang lagi berenang di lautan darah. Lautan darah. Nabi nanya siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan riba dan tukang rentenir yang suka minum. Sekarang kan udah rentenir itu, sekarang udah terang-terangan. Ya. Ada tulisannya itu sering ditembakkan, Anda butuh uang tunai. Ya. Iya. Butuh duit kamu tunai langsung dapat. Cuman pakai jaminan PKB apa gitu. Banyak begitu kan. Orang punya duit 10 juta, bunganya langsung dipotong di muka. Begitu kan. Minjem 10 juta, nerimanya 9 juta. Udah dipotong duluan.
Ntar besok sebulannya bunganya sekian. Itu udah banyak benar-benar. Di sini ada yang pakai yang model begitu. Ya. Kerjaannya begitu, minjemin duit sama orang, Itu kan riba namanya udah jelas. Tapi yang Islam kadang-kadang masih banyak aja pinjam. Itu makanya ada yang itu sekarang negeri kita sekarang begini dah. Kita beli motor. Kita mau bayar cash, kadang-kadang barangnya nggak ada. Giliran kita mau kredit, ada barang. Jadi orang-orang tuh lebih demen orang bayar kredit. Kenapa? Kalau kredit kan bunganya gede. Motor yang harganya 15 juta, itu bisa jadi 22 juta, bisa jadi 20 juta dengan sebab apa? Kalau orang bayar cash, selesai. Untungnya dikit, tapi kalau begitu untungnya jadi banyak. Itu udah kayak begitu sekarang dunia. Makanya kalau bisa, ya duit ada, beli cash lagi udah. Jadi jangan kita tidur itu jadi tenang. Karena demen banget kredit sih, orang kredit, akhirnya dia puyeng. Orang berbahaya. Atau kerja berhenti lagi, ini namanya disita, puyeng. Ya puyeng udah beli yang second aja cash. Yang motor baru berapa? 14 juta. Yang duit tadi 7 juta. Beli motor second dapat 7 juta. Dan maksud kayak baru-baru yang penting suratnya bener, mesinnya masih bagus. Ya kan? Anak-anak kan begitu bener gitu. Kredit. Aku sering ditawarin kartu kredit. Kartu kredit cuma gaya doang gitu. Ngutang tuh padahal ngutang. Cuma ngutang pakai gaya kartu kredit itu banyak orang. Ketika ngutang namanya cash. Jangan pakai kartu kredit, pakai kartu ATM itu baru lunas. Kalau kredit pakai ngutang, nyicil lah di situ. Yang tagihan. Kadang-kadang kita nggak pakai akhir tahun aja ada iurannya, kita telat dikit aja. Bunganya kan harus pindah. Makanya hindarin yang kayak gitu. Cash aja udah. Kecuali kredit 0%, boleh tuh. Kan sering itu 0%, ada 5 juta dibagi 12, atau 0%. Kalau masih pakai bunga-bunga, tinggalin aja begitu. Ini syarat kita udah begitu semua adalah kredit semua. Kredit bunganya sekian persen. Saya pernah waktu mau haji daftar itu di Bank Syariah, Muamalah Bank Syariah Mandiri itu kita mau daftar nih baru 10 juta. Datang orangnya, Pak, Bapak mau langsung dapat polisinya 25 juta. Nanti kami talangin sisanya 15 juta. Terus gimana? Tapi nanti ada bunganya gini. Kita nggak usah sama aja kita bilang begitu. Sama aja nggak usah. Biarin aja. Jadi kadang-kadang udah sama. Kalau tidak prinsipnya sebenarnya ya nggak beda dengan konvensional, cuma namanya aja kan. Prinsipnya sebenarnya jangan ya begitu. Ya mungkin ada perbedaan nama dan lain sebagainya. Jadi ketika kita pakai duit dia ternyata bunganya dibagikan juga sekian persen. Jadi kayak begitu. Itu ada orang mau jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kita lanjutkan lagi masih banyak yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa Allah memberikan istiqomah dan bermanfaat. Saya